Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Alhamdulillah sehat ya. Pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sudah dijelaskan tentang makna zakat, baik secara bahasa maupun secara istilah, yaitu secara istilah yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan kadar yang ditentukan. Kemudian dijelaskan juga tujuan zakat, lalu macamnya zakat. Ya, sudah dijelaskan tentang zakat fitrah, ketentuannya dengan memberikan makanan pokok sebesar 1 sok atau dibulatkan menjadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Beda, kilogram dan liter berbeda, perhatikan. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu berdoa agar kalian diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pagi ini Bu Ida akan menjelaskan tentang macamnya zakat yang kedua. Kalau kemarin macam zakat yang pertama yaitu zakat fitrah, yang sekarang yaitu tentang zakat mal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Maksud dari ayat tersebut yaitu diharapkan orang beriman itu memberikan sebagian harta yang dimilikinya, karena bagian yang dimilikinya itu sebagian milik orang lain. Ya, itu maksudnya. Lalu pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Nah, nisab sendiri itu apa? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu atau batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau haul itu batas waktu yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin atau hak orang lain. Sekarang
Macamnya atau jenisnya zakat mal yang harus dizakati. Yang pertama yaitu zakat harta kekayaan, zakat perniagaan, zakat binatang ternak, zakat tanaman, zakat temuan. Zakat kekayaan apa? Zakat kekayaan itu semua jenis harta yang sengaja disimpan baik untuk modal usaha maupun tabungan, yang termasuk diantaranya yaitu emas, perak, intan, berlian, uang simpanan di bank, itu ya. Lalu zakat perniagaan, yaitu zakat dari semua jenis usaha seperti perdagangan, industri, penghasilan, gaji. Lalu zakat binatang ternak, ya, binatang ternak yang dizakat itu apa saja, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, kambing, dan kuda. Lah kalau ayam bagaimana? Ya ayam itu termasuk zakat perniagaan. Lalu zakat tanaman seperti tanaman jagung, gandum, buah-buahan. Lalu zakat temuan, yaitu zakat dari harta yang berasal dari barang temuan atau barang yang diperoleh dengan cara tidak sengaja. Itu macamnya zakat mal ada 5 macam. Lalu syarat wajib zakat mal, ya, syarat wajib zakat mal yaitu pemilik harta adalah orang Islam, pemilik harta telah balik dan berakal, maksudnya tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Lalu harta tersebut telah mencapai nisabnya, yaitu 1 tahun. Ya. Harta tersebut milik sendiri. Lalu kita belajar menghitung zakat mal itu bagaimana, ya. Jadi perhitungan zakat mal itu sebesar 2,5% dari jumlah harta simpanan selama 1 tahun. Bila punya harta, punya simpanan sudah 1 tahun dan sudah ada nisabnya, sudah ada batasnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Menghitungnya bagaimana caranya? Ukuran zakat mal yaitu dibandingkan atau disandarkan dengan 85 gram emas. Jadi kalau punya harta tidak harus emas, punya uang itu sebesar 85 gram kali harga emas di pasaran, itu sudah wajib dizakati. Misalnya jika seseorang muslim itu memiliki uang sebesar 100 juta. Nah, harga emas sekarang berapa? Diumpamakan 600 ribu harga emas per gram. Itu dikalikan 85. Jadi jatuhnya 51 juta. Kalau tadi orangnya sudah memiliki uang 100 juta, berarti dia sudah punya kewajiban untuk berzakat. Berapa zakatnya? 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki. Ya, jadi contoh ya, bila hartanya lebih dari harga emas sebesar 85 gram, maka zakatnya juga harus lebih. Tidak seperti
perhitungan zakat minimal. Jadi diulang ya, zakat minimal itu sebesar, kalau punya harta sebesar diperhitungkan 85 gram emas. Misalnya 85 gram emas, harga emas sekarang berapa? Misalnya 600.000. Berarti 85 gram kali 600.000 sama dengan 51 juta. Jadi bila orang sudah memiliki uang sebesar 51 juta, maka zakat yang dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari 51 juta itu berapa? Ya 2,5% kali 51 juta. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 1.275.000 rupiah. Itu perhitungan zakatnya. Contoh misalnya Pak Ahmad punya tabungan di bank sebesar 10 juta, punya deposito 20 juta, punya rumah yang kedua yang dikontrakkan harganya 100 juta. Nah, juga punya emas dan perak nilainya 70 juta. Berarti jumlah totalnya berapa? Yo, 10 juta tabungan, 20 juta deposito, 100 juta harga rumah yang dikontrakkan, lalu punya emas harganya 70 juta. Berarti total hartanya menjadi 200 juta. Nah, 200 juta itu karena hartanya lebih dari limit nisab, maka harus membayar zakat sebesar 2,5% dikalikan 200 juta. Ketemunya yaitu 5 juta rupiah. Jika orang punya uang sebanyak 200 juta, maka zakat minimalnya yaitu 5 juta rupiah. Demikian anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak difahamkan oleh Allah. Kalau tidak paham, disetel ulang sambil dicatat agar nanti kalau ulangan bisa menghitung zakat. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Harapan Bu Ida anak-anak nantinya dapat menghitung cara perhitungan zakat mal yang benar. Ya. Lalu pelajaran selanjutnya masih terkait dengan zakat, yaitu Bu Ida akan menjelaskan tentang hikmah zakat untuk pertemuan berikutnya. Pada pertemuan pagi ini, mari kita sudahi, kita berdoa kembali agar Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Yuk kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.